Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI selaku Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Syamsuniam MAG selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang kami hormati yang kami hormati Dr. Zuri SAG MSI selaku Mudir Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang kami hormati segenap murabi-murabiyah serta asatidz ustadzat Madrasah Diniyah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara rapat koordinasi asatidz Madrasah Diniyah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan hadir dalam acara rapat koordinasi asatidz Madrasah Diniyah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh beliau Dr. Kiai Haji Bagus Ahmadi MSy MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati alihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in thumma ila hadratina syaikhin wa masyayikhin wa jami'an ajazina wa musallim ta'ala na'usun ila mu'assisi hadhihi jami'ah hukumnya Islamiyah Wili Sayyid Hadir Fatul Ma'akum Allahumul Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim Muhammadiyya Al-Hamdulillah Islamiyya Syurga Ladiyya Al-Ma'alaihim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا لربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والدنيا والآخرة خصوصا حوائجي وينسى كلمة الله معكم يا الله يسر لنا أمورنا الدنيا والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Dr. Zuhri SAG MSI selaku Mudir Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ulama kiram, para alim, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Rektor UIN Syekh Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, Profesor Kiai Haji Abdul Aziz MPDI, yang saya hormati pula Bapak Wakil Rektor 3 Profesor Kiai Haji Syamsul Niam MHQ, dan segenap para pimpinan UIN Syekh Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya hormati para Akhnal Karim, Mas Haji Bagus Ahmadi selaku koordinator dari tim Masal, Mas Haji Supri, Amin. dari koordinator LPMARI dan Mas Ustadz Haji Marzuki non Mustamar dari Cina dan Murabia, para asatidz dan para muslimah dan teman-teman Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini saya dan teman-teman kemarin rapat koordinator bisa mengundang teman-teman semuanya untuk satu di antaranya persiapan menghadapi mata ajaran atau pembelajaran tahun ajaran 2025-2026. Insya Allah akan kita mulai dari Senin besok tanggal 1 itu Insya Allah kita mulai. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran bagi kita semuanya, bisa mensukseskan UIN Syekh Ali Rahmatullah makin unggul, makin jaya. Salam dan salam kita limpahkan baginda Nabi Muhammad SAW kepada beliau sampai yang saya hormati Pak Rektor, perlu saya sampaikan bahwa teman-teman yang hadir ini kurang lebih ada 160-an, 127 mungkin dari teman-teman para asatidz, tambah para muslimah dan murabi, dan kita semuanya termasuk koordinator, dan kurang lebih ada 160-an semuanya. Dan perlu saya sampaikan mungkin teman-teman semuanya, tahun ajaran ini selain akan mengajar adik-adik kita yang mahasiswa baru, nanti ada tambahan yang mungkin belum lulus, yang belum lulus,
kurang lebih nanti ada 100 mungkin hampir 200-an. Kalau jumlah, kalau mahasiswa kita tinggal kurang lebih 3.960-an, ini tercatat total seluruhnya nanti kita akan masuk yang saat ini sudah terdaftar 4.112 mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di Madin awal itu. Jadi alhamdulillah kemarin yang belum dinyatakan lulus mungkin ya males atau mungkin gak iso atau mungkin sudah bisa tapi jangka pelajaran itu bagaimanapun kita harus mengikuti. Karena apa? Madin di sini kemarin berizin, perlu saya sampaikan kita harus punya misi berbareng. Pak, ada yang laporan saya, gimana Pak Juri seandainya mahasiswa yang sudah pernah di pondok ya isinya di pondok kami saja nggak usah ikut Madin. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Madin ini adalah pembelajaran bersama-sama yang sudah diprogram sini. Baik pinter nggak pinter tetap ikut Madin. Satu sisi untuk memberi semangat adik-adik kita yang belum pernah belajar Madin inilah. Jadi di situ walaupun mau izin dekat kita ada pondok, walaupun kami mau bisa, tapi tetap memberi inilah yang perlu nanti kita sampaikan adik kita karena banyak di antara BTK itu. Nah, bagaimana ke depan? Mungkin barangkali nanti kita akan ngobrol-ngobrol setelah beliau nanti memberikan itu untuk tetap memberikan semangat adik-adik kita. Karena Pak, terutama fikihnya, ketika adik-adik kita plus ujian ujian untuk uji kompre ditanya niat sholat belum bisa, ya termasuk itu semuanya banyak sekali yang nol betul belum tahu sama-sama. Maka nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana pembelajaran yang ada di kita yang betul-betul belum tahu tulisan alif, ba, ta, termasuk niat sholat, cara sholat, batal sholat, ini nanti untuk bisa mengarah ke situ. Ini harapan kami semuanya, dan insya Allah nanti semuanya sudah akan kami rilis semuanya, dan nanti bagaimana yang jelas Senin dan kita semuanya teman-teman dari asatidzah yang nanti kebagian dari koordinator masing-masing untuk menyelenggarakan placement test dari mahasiswa, mana yang masuk JKH, mana masuk yang masuk Ula, Wusto, dan mana yang masuk BTI, A, B, C. Nanti kita semuanya akan itu, dan insya Allah dalam minggu awal sudah selesai, minggu kedua pembelajaran efektif semuanya akan berjalan semuanya. Ini jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah nanti kita sampaikan bersama-sama, dan setelah ini nanti kita akan lanjut. Mohon berkenan Pak Rektor untuk memberikan pengarahan dan jangan bagi teman-teman semuanya biar semangat ini. Mudah-mudahan dengan adanya libur kemarin tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah kita tetap semangat bisa mengontrol dengan ada di kita semuanya. Ini yang saya sampaikan dan laporkan. Mungkin kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kepada beliau Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya saya hormati para alim, para ulama, para kiai, khususnya Kiai Juri selaku Dirmahat
Maduri itu kalau dipanggil kiai mesti ketawa. Yang saya hormati Pak Tiga, Samsuniham, yang juga saya hormati Ketua PCNU, karena yang paling besar jabatannya adalah PCNU, bukan hanya koordinator. Tapi sesungguhnya yang membuat menjadi ketua PCNU itu ya gara-gara jadi koordinator. Barokahnya jadi koordinator di masa, jadilah PCNU. Bukan dibalik ya. Jadi PCNU kemudian koordinator enggak. Ini karena berkahnya mau jadi koordinator, jadilah PCNU. Saya hormati Ketua LP Ma'arif, Bapak Ibu sekalian, Musyrifah Murabbi-Murabbiah, Asatidz-Asatidzah, dan juga hadir sekalian yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah-tengah kritik-kritik hujan yang menandakan keberkahan hadir dan turun di Wilayah 1 Tulungagung. Hadiran kita mudah-mudahan keikhlasan panjenengan semua hadir di sini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Khususnya untuk mahasiswa baru yang calon-calon mahasantri Bapak Ibu sekalian. Salawat salam semoga tetap terimakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih selaku pimpinan Satu Tulungagung atas kesediaan Bapak Ibu sekalian ikut-ikut mengabdi dan memberikan pencerahan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Yang tentu mahasiswa kami ini tidak semuanya berasal dari pondok, tidak berasal semuanya dari aliyah, bahkan ada yang mulai TK, bukan RAL ya, mulai TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMP, SMA ataupun SMK. Bahkan ada yang SMA-nya itu SMK, itu banyak. Jadi kalau tadi disampaikan sampai belum sempat belajar terkait dengan niat sholat itu, saya kira juga ya ada sisi benarnya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah ikhtiar yang saya namakan itu adalah sebuah ikhtiar kolektif. Tidak semuanya hal-hal yang kayak begitu itu bisa ditangani oleh dosen yang ada di Satu Tulungagung. Maka kita menggandeng Bapak Ibu sekalian baik dari Himasam, kemudian juga dari LP Ma'arif, dan juga dari Jamiatul Qur'an Al-Hufaz, dan juga pada pihak-pihak lain yang tentu ini bareng-bareng, karena ini adalah manusia yang bukan barang, maka kemudian yang melakukan pembinaan itu melalui surat. Ada tujuan sesungguhnya kenapa kita ini mendirikan ma'had pada waktu dulu. Jadi dulu anggaran itu kecil banget kita ini. Kita menganggarkan pertama itu kalau tidak salah hanya 200 atau 125 juta. Nah akhirnya kita ini membahas anggaran untuk Madin hanya 125 juta. Tapi kemudian anggaran untuk kebersihan dulu itu sudah nyampe 800 juta untuk pembersihan. Nah akhirnya kita itu terinspirasi dari itu, Pak. Nah kita ini untuk membersihkan dan juga membina akhlak, anggarannya kok lebih sedikit masalah. Maka kemudian kita naikkan, sekarang ini sudah 1 miliar lebih untuk anggarannya untuk masjid. Jadi kita ini kadang mendapatkan inspirasi dari beberapa kita bandingkan
Ngresiki taman, ngresiki halaman kelas dan sebagainya, biaya segitu itu. Ngresiki akhlak kok sintik, nah maka katanya kita naikkan. Nah, tetapi alasan yang kedua adalah kita sangat menyadari betul bahwa setelah adanya perubahan skema penerimaan mahasiswa baru. Dulu mahasiswa baru itu diterima, kemudian dites lesan. Jadi ada tes tulis, ada tes lesan. Nah, zamannya saya dan Pak Anika dan juga Mas Yudri itu masih begitu. Seiring berjalannya waktu yang daftar kita itu puluhan ribu, maka kemudian diadakan semacam seleksi secara online. Nah, ini yang kemudian mendegradasi pengetahuan keagamaan mereka tidak terdeteksi. Karena tesnya ini ya tes pakai online, kemudian pakai chat dan sebagainya, yang itu yang kemudian tidak bisa terdeteksi. Kalau dulu itu sampai tinggi badan itu di itu, coba yang lulusan PGK itu pasti dulu tinggi badannya berapa itu dulu begitu. Kalau paniam PGK pasti nggak lulus. Iya, dulu itu harus ya. Gitu ya makanya nggak daftar di sadar diri sadar raih. Karena dulu memang begitu. Saya dulu juga sudah daftar PGK. Gara-gara saya itu kecil dulu itu udah nggak terima juga. Jadi kurang 10 cm kalau nggak kiri. Dulu begitu. Di IAI kan dulu juga begitu juga. Ada ukuran sampai segitunya. Mana waktu mungkin juga nggak katur kira-kira kalau kira-kira. Ini memang realitanya begitu. Jadi ada ukuran fisik dan sebagainya. Betul-betul dipersiapkan pada waktu itu. Nah, kemudian seiring berjalannya zaman sehingga tidak ada lagi yang kayak begitu. Maka kita berinisiasi. Nah, ini yang berangkat ke UIN ini hampir 60% itu lulusan yang saya sebutkan itu tadi, mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, 60%. Sehingga kalau melihat data dari sini, dari Pak Azuri ini, yang daftar BTK itu berapa ini? 1.850. Tak besar. Tiap tahun angkatan juga memang tak besar. Karena memang input kita yang memang begitu. Tapi kita ini kan perguruan tinggi Islam. Kalau itu kemudian pusing nggak bisa ngaji, nggak usah melakukan yang benar kacau. Ingin melakukan yang ini pengen bisa ngaji kan gitu. Nah maka kemudian itu bisa ngaji kita rapor pasrah ke Ma'arif kalau itu himasal selesai. Nah ini yang saya kira menjadi dasar dan niatan kita Bapak Ibu sekalian sehingga Madin macamnya ini berdiri. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, tidak semua perguruan tinggi yang ini kemudian Ma'had ataupun Madin itu didirikan itu justru menarik pada mahasiswa baru, enggak semuanya begitu. Ada salah satu perguruan tinggi yang mulai tahun kemarin Madinnya itu dibubarkan. Kenapa? Karena mereka merasa keberatan, gini sedianya manfaatnya dan lain sebagainya. Sehingga kebijakan rektor pada waktu itu langsung Madin ini sudah ditiadakan. Di masyarakat itu tidak semuanya dengan adanya Madin itu senang. Nyatanya begitu. Nah, oleh karenanya pembelajaran Madin ini saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, bocah-bocah itu ya senang, kerasan, enjoy, dan sebagainya. Ini tergantung pada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara menawarkan dan sebagainya. Niyatilah Bapak Ibu sekalian bahwa panjenengan secara dakwah untuk mereka-mereka yang nggak bisa niat sholat, rumah niatnya hadis gede, saya itu sering tanya,
kamu nanti kalau sudah melahirkan, ya wajiban mandi Pak. Mandi apa namanya? Ini mandi junub katanya. Ya, ini hal-hal yang kayak begitu itu saya kira ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena Bapak Ibu sekarang jelas yakin sangat paham dan sangat ngotot terkait dengan ilmu yang kayak begitu itu. Maka kami undang kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami untuk menyelesaikan hal-hal yang kayak begitu. Nah, jangan dikira kemudian setelah ini gara-gara mati ada yang kemudian itu tadi. Jadi yang mahasiswanya awalnya itu 4.000 menjadi 2.000. Setelah dipolling itu apa alasannya? Gara-gara ada madrasah jiniyah. Tapi kita alhamdulillah masih bertahan dan itu tidak ada gejolak yang macam-macam. Ini alhamdulillah tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Karena kalau ini menjadi salah satu indikator yang menjadikan mahasiswa itu tidak mau ke sini itu maju. Ini kan ya kita semua kita perlu juga benahi. Apa karena itu Nawawi misalnya kayak gitu, mahasiswa gitu, wedi dan lain sebagainya itu aja ini contoh saja Pak. Kalau jenengan di itu kok banyak yang banyak yang ngefan. Jadi tidak semuanya melakukan hal yang sama sebagaimana Uin satu ini, tapi kemudian malah mereka downgrade, menurunkan minat mereka dan sekarang persis mereka sudah tidak lagi istilah makan. Jadi makan itu kan ada 3 istilah yang atau 3 tipe yang dipakai di Indonesia ini. Yang pertama di Malang. Malang itu karena mempunyai sarana prasarana semuanya memang selama 1 tahun itu ya dimasukkan di Malang semua. Yang kedua tipe yang seperti hanya Tulungagung, yang nggak punya tempat maka dihadirkanlah ustaz dan juga ustazah. Yang ketiga itu model Purwokerto itu dititipkan di pondok-pondok sekeliling, maka itu sudah tidak efektif lagi. Itu banyak protes dan lain sebagainya. Jadi model-model yang kayak begini ini perlu ditingkatkan dan saya mendapatkan laporan dari Pak Mudir Mahat terkait dengan remediasi ya. Berapa orang Pak? Yang ikut kemarin berapa? 20. Yang ikut remedi berapa kemarin? Nah, yang kemarin yang di remedi kemarin itu. Harus jelas ya, ini kita mengelola lembaga ya, jangan sampai kemudian kita ini nggak tahu data. Tolong nanti jelas kenapa remedi, jumlahnya berapa, sebabnya apa. Remedi itu bukan sebabnya nggak bisa, enggak juga. Mungkin dia itu nggak masuk dan lain sebagainya. Mungkin karena mereka nggak ikut. Ini bisa jadi begitu. Tolong nanti Pak Mudir ada data ya. Jadi sekali lagi saya tuh sedih kalau dilapori Pak alhamdulillah remedi yang itu sekian. Oh alhamdulillah gimana? Bukan persoalan dia itu kena remedi kan bayar harus masuk belu, bukan itunya. Kita sedih kenapa? Perjuangan Bapak Ibu sekalian ini ya masih belum sempurna. Semakin sedikit yang diremedi maka saya semakin bangga kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi semakin banyak yang diremedi berarti semakin tinggi juga kegagalannya. Maka saya minta nanti dari Pak Mudir dan timnya itu catat yang remedi itu sebabnya apa? Apakah mereka tidak mau masuk? Apakah mereka memang betul-betul tidak bisa? Atau yang kayak bagaimana? Misal tidak masuk,
Karena tidak masuk, karena mereka bisa, maka kita harus mencari mitigasi. Ya, pemecahannya bagaimana? Jadi saya kira bisa pecahkan. Sehingga kalau nanti Mas Tony dan juga yang lainnya ada data itu ya, saya ingin laporannya jelas, kita cari problem pemecahannya bagaimana. Apakah ini yang dari BTI atau yang kemudian yang dari itu Ula, Usto, dan juga Ulia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan ini analisis terkait dengan remedi tolong dibuat nanti Pak Uli. Yang pertama terkait dengan BTI. BTI Bapak Ibu sekalian juga harus menyadari tipe-tipe mereka. Tipe-tipe mereka ini macam-macam. Walaupun dia itu data di BTI. Pertama, tipe mereka ini adalah tipe yang bisa membaca, tapi tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghafal. Ada tipe yang kedua, bisa tulis dan juga bisa baca, tapi nggak hafal. Ada yang hafal nggak iso, moco ya nggak iso nulis itu yo. Maka ini saya kira sebelum ini ada perlunya juga Pak Supri di Ma'arif itu bagaimana juga ada placement test yang ada di kelas, di tes satu-satu juga. Apakah si anak ini sudah bisa menulis dan juga bisa membaca dan juga menghafal dan lain sebagainya. Saya kira itu namanya pretest, itu dilakukan juga. Apa-apa nanti setelah ini kemudian Pak ini yang sudah lancar baca semua, yang pandai tulis semua, kumpulkan, nanti kita akan pelah-pelah dan ini pembelajarannya nanti akan jelas dan mempunyai target. Misal yang ulang, ini walaupun jurumiyahnya sampai mana, kan gitu. Imritinya sampai mana, kemudian alfiahnya juga sampai mana. Saya kira ini juga harus ada target, sehingga kalau tidak memenuhi target maka kemudian baru direvisi. Ini contoh-contoh agar kemudian kita ini tidak membebani kepada mereka sehingga mereka merasa terbebani dengan adanya pembelajaran ini. Dan mungkin kenapa mereka ini takut atau bahkan malas untuk datang, mungkin ya karena sekelilingnya cukup siswa aku dulu dan lain sebagainya. Bisa kalau kemudian ini dikelompokkan lagi per kelas yang sama-sama belum 000 kutul, itu ya digabungkan di sini. Karena apa? Secara psikologis mereka nanti yang setengah-setengah bisa menentai, Pak. Ada itu menentai dan malu juga ya, bisa menegedenya kok ngurus ngaji dan sebagainya. Ini saya kira perlu ada skema begitu nanti di rapat berikutnya ini Pak Supri. Jadi ada tes yang ngetes siapa ya Bapak Ibu sekalian yang ada di kelas itu. Misal kemudian untuk yang ini tahfidz juga begitu, harus ada targetnya Pak Marjuki. Ya tanpa mustamar itu. Nah targetnya kalau yang ini berapa kali pertemuan targetnya berapa? Atau selama 1 tahun ini targetnya berapa juz? Jadi tidak semuanya ini ditargetin untuk bisa 30 juz, bahkan sampai 32 juz kan. Ini memang ada targetnya yang kemudian mereka tidak akan berani karena mereka memang masih mempunyai tanggungan reguler, mata kuliah reguler yang. Nah, kenapa kemarin itu dipilah-pilah begini? Ada BTI, tilawah, ula, kuliah, dan usawiri dan tahfidz. Ini awalnya adalah agar kemudian mereka yang sama sekali belum bisa baca tulis dan lain sebagainya ini masuknya di BTI. Sehingga orang tua ini senang. Aku ngebunuh kuwi pengen iso, dia pengen iso maca. Ini tujuannya jelas. Saya ini lulusan pondok pesantren, Pak. Saya sudah pernah belajar jurumiyah, masuk oleh pula. Saya pernah belajar inwiti, saya pernah belajar terkait dengan alfiah, masuk di situ. Artinya apa? Mereka tidak ada halangan. Mereka yang sudah masuk pernah di pondok ini diterapkan.
Kemudian yang pernah hafalan terus belum nyampe 30 juz, maka kemudian diteruskan di sini. Jadi sebetulnya kita ini ingin memberikan menu-menu kepada mahasiswa baru agar mereka ini berkelanjutan belajarnya dari SMA-nya dan juga dari aliyahnya ini bisa berkelanjutan, diteruskan di sini. Tidak kemudian berdiri sendiri. Maka kemudian inilah pentingnya placement test itu tidak hanya berdasarkan kelas global ini. Setelah ini nanti ada placement test terkait ini kemampuan mereka. Kalau satu kelas mereka nanti yang secara langsung pada Bapak Ibu sekalian nanti hasilnya akan beda. Saya kira nanti bisa dilakukan hal-hal yang kayak begitu itu Pak Sukri dan juga Gus Bagus terkait dengan pembelajaran yang ada di sini. Agar kemudian kita ini ibarat dokter, kita ini memberikan obat itu pas sesuai dengan CC-nya itu pas. Mereka sudah bisa jadi loh ya, ini yang di placement test ini dia sudah bisa baca kitab kuning, bisa terus kemudian macak ora iso, pulang ning gone BTK. Bahaya Pak, nanti yang enggak ini ketai Pak mereka. Dan yang belum bisa sama sekali itu nanti takut. Ya. Ini maka kemudian sisi-sisi kejujuran di dalam placement test ini nanti di kelas nggak apa-apa, nanti 1 atau 2 kali pertemuan itu lakukan aja yang itu. Dilakukan aja itu dulu. Jangan tegas untuk pembelajaran, target kurikulumnya dulu, jangan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kemarin setelah dilapori 1 minggu yang lalu oleh Pak Mudin, saya itu berpikir, oh ini sebabnya begini mungkin. Itu karena lama saya menggeluti di pembelajaran itu, karena saya guru besarnya di pembelajaran, saya itu jadi sedikit paham lah terkait dengan hal-hal yang itu. Maka oleh karenanya kita semenkes dulu, namanya pretest ya kalau dia itu, silakan per kelas itu Bapak Ibu sekalian dilakukan agar kemudian nanti kelas ini pas betul, ya pas betul. Kalau mereka yang 0 betul dihubungkan dengan 0 betul, saya yakin mereka akan semangat dan kita akan bisa mengukur. Dan ini adalah prestasi yang bisa terukur. Yang awalnya 0 betul, dan kemudian mereka nanti tiba saatnya selesai pembelajaran madin dia bisa. Inilah kebanggaan kita nanti di situ Pak. Banggaan kita itu nanti di situ. Sehingga memang betul-betul layak untuk diwisuda di situ itu. Kenapa di madin itu juga ada wisuda? Karena madin ini kalau saya hitung setara dengan 8 semester. Karena pembelajaran satu mata kuliah yang SKS-nya itu S2, 2 itu hanya 16 kali pertemuan, itu pun beserta ujiannya. Nah Bapak Ibu sekalian, 1 bulan berarti kan sudah 1 semester. Iya kan? Hitungannya kan begitu. Jadi mata kuliah misal, mata kuliah terkait dengan metodologi itu diajarkan 1 semester itu 16 kali pertemuan Bapak Ibu sekalian. Mempelajari tentang penelitian. Kalau Bapak Ibu sekalian, ini kan bisa dilakukan selesai dalam dalam 1 bulan kan? 1 semester itu bisa dengan selesaikan 1 bulan. Oh gagal melipat serba 4 taman gitu. Iya, karena 1 minggu kan 4 kali. 4 kali kalau kali 4 berapa? 16 kan? Berarti 1 semester. Logikanya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah maka kemudian 1 bulan semester ini targetnya ini, bulan kedua targetnya ini, bulan ketiga target ini kan 4 bulan ya. Bulan terakhir ini targetnya itu sudah setara dengan 4 semester atau semester 4. Nah ketika mereka di semester 2-nya itu sampai 8 semester. 8 semester itu sarjana Bapak Ibu sekalian. Oh gak hebat panjenengan semua ini. Tapi tolong ini diukur dengan sebaik-baiknya. 1 bulan itu setara dengan 1 semester.
Karena pembelajarannya itu empat kali ya satu minggu. Terus kemudian jamnya juga tidak jauh berbeda kan, 7.00 sampai 8.45 kan, 40 ya, itu setara 2 SKS Pak Ibu sekalian. Mestinya mereka itu yang dari nol gak hafal belas bukan, sebulan masa itu terasa itu. Ini saya kira perlu menjadi renungan kita bersama Bapak Ibu sekalian, agar kemudian pembelajaran kita itu lebih efektif. Jangan mau lipat seprapat tanah gitu. Ini apa itu yang harus dipikirkan di benak kita, memang kita pembelajarannya kayak begitu itu. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu sekalian, pengetahuan dan juga apa itu pemahaman dasar terkait dengan fikih ini menjadi sangat penting Ibu sekalian, karena di mana itu mata kuliah reguler atau di pembelajaran reguler sudah tidak lagi itu. Tapi untuk yang kemarin tetap saya sarankan kepada dosen-dosen yang ngajar, mulailah pembelajaran dengan doa, kemudian surat-surat pendek, paling tidak nanti yang apa itu dia yang laki-laki mulai orang tuanya duwe langgar, duwe musola, ngomong tarikh gak iso lebih itu. Alinda kulwawale gitu. Tapi saya kira dengan waktu yang panjang ini, insya Allah mereka ini bisa, asal kemudian kurikulumnya sudah dibuat dan kemudian target-target tertentu memang harus juga dibuat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, mereka ini generasinya sudah tidak sama dengan generasi kita. Mereka ini generasinya namanya Gen Z. Mereka itu suka yang apa itu enak-enak, kemudian suka yang instan, kemudian mereka tidak mau soro-soro, soro ya sisiran itu enggak mau, itu yang mau itu. Kalau yang soro-soro enggak mau, ya itu yang sisiran itu yang mau. Tolong Bapak Ibu sekalian, kami dibantu terkait dengan ini muatan-muatan moderasi beragama, karena tidak ada yang kemudian lulusan pondok mana itu Lirboyo misal, kemudian dari Ma'arif yang kemudian mempunyai paham radikal, kan tidak ada. Maka ini tolong disisipkan Bapak Ibu sekalian di sela-sela itu, terkait juga dengan bagaimana cara mereka beretika kepada orang tua, ya. Kemudian juga bagaimana mereka melakukan ini interaksi sosial, sopan santunnya itu. Kadang ya, warna sekarang ini mau nemui dosennya, Pak, Anda di mana sekarang? Coba. Tanya deh Pak Nina. Bagus pernah begitu kan enggak? Anda sekarang di mana Pak? Dosennya di Anda-Anda kan. Ini maksud saya hal-hal yang sepele-sepele kayak gitu tolong sering juga diingatkan kepada mereka. Motivasi mereka. Dan jangan apa itu malu Bapak Ibu sekalian menceritakan masa lalu Bapak Ibu sekalian. Ini penting. Masa lalu lain kelam, aku biyen yo ngene le, ngaji ora iso-iso sampai ditutuhi apa itu garisan, sampai di idoni kiai ini dan lain sebagainya. Ini enggak apa-apa diceritakan. Tapi Bapak Ibu enggak boleh melakukan yang kayak begitu, kena masalah kekerasan kan, penganiayaan. Kalau sekarang sudah enggak lagi. Ya jangan sampailah terjadi yang kayak gitu. Di satu keluarga yang kita hadapi sudah generasinya adalah generasi yang beda, generasi yang tidak pakai ulet.
Ini untuk generasi yang sekarang ini. Yang berikutnya juga di berbagai perguruan tinggi itu marak terkait dengan narkoba gitu sekali. Tolong itu diingatkan. Bahkan kemarin di Tulungagung ini termasuk wilayah atau kota yang rawan terkait dengan peredaran yang kayak begitu. Jadi saya kemarin diskusi dengan kepala BNN Burus itu, jenisnya sekarang itu banyak dan pakai kode-kode. Jadi saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sering dan suka beli barang secara online, hati-hati. Karena kode-kodenya ini kode-kode yang sebagaimana umumnya. Misal kodenya 55. 55 itu apa? Sabu-sabu. 55. Kodenya misal klik di Shopee beli 55. Oh, Bapak Ibu sekalian sudah hati-hati. Ada lagi yang istilahnya itu ngelele, double L. Jadi kalau ada anak-anak, ayo kelele, ikutan kelele, double L. Ya, begini diomongin karo kepala BNN, makanya saya sampaikan. Ada juga yang istilahnya itu apa itu pahit, pesan pahit, paket 5. Itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya ingin pesan paket 5 pahit. Pahit itu juga sekarang sudah dimasuki. Jadi kata beliau itu di kemas kecil-kecil begitu. Itu paket itu. Ada juga yang namanya gula kristal. Gula kristal itu bukan lagi gula-gula yang kita lihat ini, tapi itu sabu-sabu. Bapak Ibu sekalian, kalau pesan-pesan online yang ibu-ibu hati-hati. Pesan gula kristal, dicandalkan. Mengajar Win 1 Tulungagung juga itu. Ya, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena apa? Sekarang itu maraknya luar biasa. Mau dibilang dari kemarin ada salah satu perguruan tinggi yang tertangkap itu nyimpan berapa? 53 kilo. Coba. Jadi tolong ini diingatkan pada anak-anak sekalian, dan saya kira ada tanda-tandanya kok anak-anak yang kayak begitu itu. Ya, tandanya yang kayak bagaimana, yang agak aneh dan lain sebagainya. Kalau ada siswa atau mahasiswa yang kelihatan agak aneh tingkah lakunya dan lain sebagainya, mohon segera koordinasi dengan koordinatornya. Kalau imam saya silakan dengan Gus Bagus, kalau yang Ma'arif silakan dengan Mas Sudi, ketua Ma'arifnya. Nanti akan kita tangani terkait dengan hal-hal yang kayak begitu itu. Nah, kalau sudah kemana-mana, waduh, sulit juga. Nah, ini bisa terjadi di lingkungan kita tanpa kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karenanya saya mohon betul bantuannya untuk sering ya kita sampaikan di awal-awal pertemuan. Mereka kita ajak doa bersama, kemudian hafalkan surat pendek, kita kasihkan hadis-hadis kecil, hadis-hadis yang ini maksud saya sisipannya di situ itu. Bagaimana haramnya minuman keras dan lain sebagainya, komer dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah sisipan-sisipan yang bisa lah Bapak Ibu sampaikan sambil berdakwah kepada anak-anak sekalian yang ada di kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena ini ada perubahan lokal, mau nanti dikoordinasi, ada perubahan lokal atau nama lokal Bapak Ibu sekalian, tidak lagi SJ, terus kemudian RT, kemudian PB, nggak ada lagi. Nah, ini untuk menghindari kemungkinan sentimen fakultas dan lain sebagainya, maka saya ambil kebijakan kemarin ruangannya ya ada ruangan Arif Mustaqim, ruangan Prasna, kemudian ruangan Saifuddin Juri, kemudian juga ada
A1, kemudian A2 dan lain sebagainya. Jadi tidak lagi mengambil nama fakultasnya. Dan alhamdulillah di tahun ini atau di semester ini kita ada penambahan lokal, ada 27 lokal. Insya Allah nanti untuk pembelajaran Madin ini memadai, dan rasionalisasi untuk pembelajaran ini saya kira lebih rasional Pak Rudi. Dengan jumlah mahasiswa kita 4.991 kurang 9. Itu memang belum daftar ulang karena ini adalah beasiswa dari LPPD Jawa Timur yang dari PIAUD ya. Kalau itu sudah umurnya sudah ya rata-rata sudah senior ya. Ada yang mahasiswa baru ini kelahiran 92 ada juga mahasiswa baru ini. Yang PIAUD itu malah justru yang sudah tua-tua juga. Jadi biarlah mereka nggak ikut nggak apa-apa. Ada yang kayak begitu itu di aja konfirmasi sih ulang lu malah repot. Bisa so gurunya Pak, bisa so guru TK ini harus ulang. Repot. Jadi ada 20 yang beasiswa yang mendapatkan dari LPPD Jawa Timur itu dari program studi PIAUD pendidikan anak usia dini. Jadi mereka sudah senior lah. Baik. Yang itu kalau nggak kelihatan dia ke S2 PIAUD. Tapi mereka sudah ngajarnya lama dan saya yakin ya dari yang hadir ini mesti ada yang jadi muridnya. Nah, ini yang repot lagi nanti kan. Ini ngajari gurunya ngaji. Jadi biar jadi gurunya ngaji, saya ini terus ngajari gurunya ngaji, terus biar. Oh sampai alat nih. Di jamunya itu sudah berapa ya? Karena memang sudah posisinya menjadi guru di PIAUD, sudah lama, kemudian mereka ini melanjutkan lagi dan rata-rata memang juga sudah berumur mereka itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas komitmen Bapak Ibu sekalian untuk terus mengembangkan itu. Tanpa Bapak Ibu sekalian, mahasiswa kami tidak lebih banyak mendapatkan asupan akhlak. Maka oleh karenanya saya kepingin sekali malah tamat Madin ini mereka akhlaknya kepada dosennya, kepada siapa itu orang tuanya itu berubah, awalnya tidak sopan menjadi sopan gitu ya. Ini untuk pakaiannya tetap pakai sarung kan? Alhamdulillah ini ciri khas ini. Tapi harus pakai celana dalam. Kalau yang mengarif gimana? Sarungan gimana? Oh sarungan juga. Padahal kalau sarungan suriah itu. Tapi semuanya sudah suriah. Ya baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Mohon maaf Pak Luli, saya tidak bisa mendampingi sampai akhir karena ada rapat dengan PDKB Zoom. Dan selamat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semakin jaya dan juga semakin bisa berbuat banyak demi umat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Sebelum acara kami tutup, kami mengundang Bapak Wakil Rektor 3 untuk memberi tambahan jika berkenan. Kepada beliau Profesor Dr. Haji Syamsuddin MAG, kami persilakan. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni penutur. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekhilafan
اهدنا الصراط المستقيم والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh murabiah dan asatidz ustadzah dipersilakan.